Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Maftuha dengan NIM F1 F1 252. Saya dari Prodi Farmasi di kelas 4B. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan isolasi terpenoid menurut yang saya ketahui. Nah, terpenoid sendiri merupakan suatu produk alami yang strukturnya dibagi menjadi beberapa unit isopren, yang dimana karena itu senyawa ini juga disebut isoprenoid atau C5H8. Terpen sendiri merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang terdapat pada semua tanaman, hewan, serangga, dan juga hewan laut yang kandungannya sedikit. Nah, terpena ini sendiri merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak diproduksi oleh tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan juga vakuola selnya. Pada tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpen dan modifikasinya, terpenoid merupakan metabolit sekunder. Nah, pada pengujian terpenoid ini, jika hasilnya itu positif, berarti ditunjukkan dengan memberikan warna, seperti warna merah, merah jambu, dan juga ungu. Nah, secara struktur kimia terpenoid ini merupakan penggabungan dari unit isoprena yang dimana dapat berupa rantai terbuka ataupun siklik. Dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, dan juga karbonil ataupun gugus fungsi lainnya. Secara umum, terpenoid ini terdiri dari unsur C dan juga H dengan rumus molekul umum C5H8N. Nah, selanjutnya terpenoid ini juga dapat ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan lumut, alga, juga pada serangga dan juga mikroba. Nah, terpenoid ini umumnya terdapat di dalam sitoplasma sel tumbuhan, dalam sel kelenjar khusus, pada permukaan daun atau minyak atsiri, di dalam daun dan di dalam daun bunga karotenoid. Umumnya, terpenoid ini dapat larut dalam lemak, sehingga dapat diekstrasikan dengan menggunakan pelarut seperti eter dan juga kloroform. Nah, terpenoid ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan jumlah gugus isoprennya. Yang dimana jika jumlah unit isoprennya 1, jumlah karbonnya yaitu C5. Lalu golongannya yaitu hemiterpenoid, yang dimana jenis utama dan sumbernya dideteksi dalam daun Hamamelis japonica, yang dimana sifatnya yaitu mudah menguap. Lalu pada jumlah unit isopren 2, jumlah karbonnya yaitu C10, yang dimana golongannya yaitu monoterpenoid. Nah, jenis utama dan sumbernya yaitu monoterpenoid dalam minyak atsiri tumbuhan seperti metanol pada meta, limoneni pada kulit jeruk, lalu monoterpenoid lakton atau nepelakton, propolon, dan gimnospermae, yang dimana sifatnya di sini juga mudah menguap. Lalu pada jumlah unit isopren 3, jumlah karbonnya yaitu C15, golongannya sesquiterpenoid, dan jenis utama sumbernya yaitu dalam minyak atsiri artemisinin atau sesquiterpenoid lakton, terutama pada Compositae, yang dimana selanjutnya abisisin, misalnya asam abisat. Di sini sifatnya yaitu juga mudah menguap. Lalu pada jumlah unit isopren 4, jumlah karbonnya yaitu C20, yang dimana golongannya sendiri diterpenoid. Lalu jenis utama dan sumbernya yaitu asam diterpen dalam damar tumbuhan seperti giberelin. Nah, misalnya pada asam giberelat. Lalu sifatnya sendiri yaitu lebih sukar menguap. Nah, selanjutnya yaitu jumlah isopren 6, yang dimana jumlah karbonnya yaitu C30 dengan golongan triterpenoid. Nah, jenis utama dan sumbernya di sini yaitu sterol, misalnya yaitu sitosterol. Terus triterpena yang misalnya beta amirin, kemudian saponin yang misalnya yamogenin, dan glikosida jantung. Di sini sifat triterpenoid yaitu tidak menguap. Lalu pada unit isopren dengan jumlah 8, jumlah unitnya 8, jumlah karbonnya yaitu C40, yang dimana golongannya sendiri tetraterpenoid. Nah, pada tetraterpenoid ini jenis utama dan sumbernya yaitu karotenoid,
misalnya seperti beta-karoten, dan juga likopen. Di sini sifatnya sendiri yaitu tidak menguap. Nah, pada jumlah unit isopren N, jumlah karbonnya yaitu Cn. Golongannya sendiri yaitu polisoprena, dan jenis utama sumbernya yaitu karet. Misalnya dalam Hepsa FK brasiliensis. Di sini sifatnya yaitu tidak menguap. Adapun contoh pemeriksaan minyak atsiri secara KLT. Di sini pada sistem KLT ini atau kromatografi lapis tipis menggunakan pada fase diamnya menggunakan silika gel GF254. Nah, sedangkan pada fase geraknya menggunakan heksana dibanding etil asetat. Lalu pada deteksinya menggunakan sinar UV 254 dan disemprotkan dengan reaksi semprot vanilin asam sulfat. Lalu pada larutan percobaan, larutan minyak atsiri 1% dalam toluen yang dimana ditotalkan pada mikroliter. Nah, pada hasil KLT ekstrak etanol cengkeh dengan reaksi semprot vanilin sulfat dapatkanlah hasil seperti ini. Nah, lalu pada ekstraksi minyak atsiri nutmeg atau yang biasa kita sebut dengan biji pala atau dengan nama ilmiah Myristica fragrans. Nah, di sini serbuk bijinya yaitu didestilasi dengan air pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu minyak atsirinya ditambahkanlah dengan natrium sulfat anhidrat, lalu ditimbang, kemudian disimpan pada lemari pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, lalu dilakukanlah uji KLT. Uji KLT di sini sama seperti di atas, dengan menggunakan fase diamnya sendiri silika gel. Lalu pada fase geraknya menggunakan etil asetat dibanding toluen, yang dimana perbandingannya di sini yaitu 7:93. Lalu deteksinya menggunakan vanilin H2SO4. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pun contoh isolasi terpenoid ini pada isolasi miristisin dari nutmeg atau biji pala. Nah, di sini pertama-tama dengan cara diambil dulu 50 gram serbuk biji pala tersebut, kemudian dilakukan reflux dengan menggunakan 350 ml metanol 70% selama 8 jam, lalu disaring. Nah, kemudian didapatkanlah residu dan filtratnya, yang dimana pada filtratnya dilakukan pemekatan atau dipekatkan dengan menggunakan ekstrak metanol. Lalu dilarutkan dalam eter dan difraksinasi sebanyak 3 kali dengan air dalam corong terpisah. Lalu didapatkanlah dua hasilnya, yaitu didapatkan fraksi air dan juga fraksi eter, yang dimana pada fraksi eter dilarutkan dalam N-heksana dan juga diekstrasi dengan menggunakan metanol. Lalu didapatkanlah fraksi metanol dan juga fraksi N-heksana. Kemudian diuji dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu pada fraksi N-heksananya dilakukanlah pemisahan dengan menggunakan metode KK dengan sistem yaitu kolom sama dengan 2,5 dikali 21 cm, kemudian fase diamnya menggunakan silika gel, dan fase geraknya sendiri menggunakan N-heksana dibanding benzena, dibanding etil asetat, dan dibanding metanol. Di sini perbandingannya yaitu satu semua. Lalu setelah itu kan dilakukan fraksi tadi sebanyak 5 kali, didapatkanlah deteksi keberadaan senyawa miristikinnya dengan menggunakan KLT, seperti sistem KLT tadi, fase diamnya menggunakan plat silika gel dengan 60 F254. Lalu pada fase geraknya menggunakan N-heksana banding klorofrom, yang dimana perbandingannya 3,2. Nah, lalu pada senyawa pembandingnya yaitu miristikin, yang dimana pada deteksinya yaitu reaksi semprot vanilin H2SO4. Lalu didapatkanlah hasil fraksi tadi positif pada hasil fraksi kedua, yaitu positif mengandung miristikin dengan struktur senyawa seperti berikut.
Nah, dari hasil isolasi senyawa minyak atsiri pala tersebut tadi, didapatkanlah kemudian hasil senyawa terpenoid dengan golongan monoterpen dan sesquiterpen. Nah, teknik ekstraksi yang dapat dilakukan pada percobaan isolasi minyak atsiri terpenoid ini bisa menggunakan metode destilasi, yang dimana metode destilasi ini dengan cara penyulingan atau penguapan dengan mesin uap. Lalu eh, bisa juga dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pengepresan, yaitu dengan cara menggunakan bantuan tekanan dari alat. Kemudian bisa menggunakan pelarut organik seperti eter, kloroform, dan sebagainya. Lalu yang terakhir dengan cara enfleurasi, yang dimana cara ini ekstraksi dengan menggunakan campuran dari lemak hewani dan nabati yang padat. Nah, baik, sekian hasil penjelasan dari saya tentang isolasi terpenoid yang saya ketahui. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.